Bagi yang baru gabung di channel Pelita Media, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, kemudian hidupkan loncengnya untuk mendapatkan update video-video kami yang terbaru. Video tutorial kita kali ini akan membahas bagaimana cara membuat tabel view ya teman-teman ya. Oke, sebelumnya saya sudah menjelaskan kepada teman-teman bagaimana perintah-perintah having ya di MySQL ya. Kita ambil juga nanti script perintah-perintah having yang sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Nanti kita simpan dia nanti hasilnya di tabel view ya teman-teman ya. Jadi nanti kita buat field-fieldnya kita letakkan di tabel view ya teman-teman. Oke, nanti field yang mau saya tampilkan itu ada ID pembelian, kemudian ada tanggal, kemudian ada nama produk, kemudian ada nama supplier, yang berikutnya adalah jumlah pembeliannya ya teman-teman. Itu semua field-field itu semua nanti akan saya letakkan di tabel view ya. Jadi ada tabel tersendiri ya. Relasi dari beberapa tabel ya teman-teman ya. Relasi dari beberapa tabel. Ada nanti tabel produk, supplier, transaksi pembelian detail. Jadi ada 4 tabel itu nanti akan kita gunakan teman-teman untuk membuat tabel view ini. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, untuk mempermudahnya kita pilih dulu from ya. Kita panggil dulu tabel-tabel apa saja yang akan kita gunakan, yaitu from, misalnya transaksi pembelian ya. Itu aliasnya saya buat TP, kemudian transaksi pembelian detail itu saya buat aliasnya TPD, kemudian kemudian produk ya, produk itu aliasnya saya buat P, kemudian supplier itu aliasnya adalah S ya. Nah, ini tabelnya ya. Tabel transaksi pembelian, kemudian di situ ada tabel transaksi pembelian detail, kemudian produk dan supplier. Aliasnya sudah saya buat masing-masing tabel ini. Oke, ini aliasnya ya. Selanjutnya saya akan kriterianya yang berelasi itu apa ya? Where ya, where. Misalnya di transaksi pembelian ya, transaksi pembelian itu ada ID, sorry ya, ini kita panggil aja aliasnya transaksi pembelian TP titik ID pembelian sama dengan transaksi pembelian detail titik ID pembelian. Selanjutnya N ada lagi, kemudian produk ya, P titik ID produk, fieldnya itu ID produk ya. Kemudian P titik ID produk, kemudian untuk memastikan ya fieldnya ini benar ID produk atau bukan, itu bisa untuk mempermudahnya kita buka saja PHP MyAdmin kita ya. Saya buka dulu PHP MyAdminnya ya. Oke, saya buka. Nanti takut salah fieldnya ya. Oke, di sini. Nah, di sini ada tadi produk, fieldnya benarkah? Ya, ID produk. Nanti akan kita relasikan dengan transaksi pembelian detail, yaitu produk ID ya. Oh, berarti di sini P titik ID produk, transaksi pembelian detail TPD titik produk ID ya, titik ID ya, seperti itu. Kemudian N. Selanjutnya adalah produk sudah ya, supplier ya. Supplier berarti S titik ID supplier. Untuk memastikannya kita cek lagi suppliernya. Ini dia. ID supplier benar, sama dengan transaksi pembelian yang ID supplier juga di sini. Oke. Berarti di sini S titik ID supplier sama dengan transaksi pembelian titik ID
supplier. Oke ya. Kemudian group by-nya ya. Kita grupkan, group by transaksi pembelian titik ID pembelian ya. Oke. Tadi seperti saya bilang, saya panggil field-fieldnya ya. Saya gunakan, maksud saya field-field dari masing-masing tabel ini dengan perintah select ya. Seperti ini. Select transaksi pembelian titik ID pembelian, kemudian transaksi pembelian titik tanggal. Nah, yuk coba kita cek yo. Ini ya. Transaksi pembelian, ID pembelian, tanggal. Oke, betul. Tanggal, kemudian masuk ke nama produk ya. Berarti nama produk itu ada di tabel produk P titik nama produk ya. Coba pas apa tidak produk. Ini dia. Oke, nama underscore produk ya, pas. Oke, nah P titik nama produk, kemudian nama supplier S titik nama supplier. Oke, seperti ini. From ini. Kemudian kita buat di sini ya. Sebelum select ini kita buat view-nya. Caranya create view ya. View baru nama view-nya, nama tabel view-nya, yaitu kita buat misalnya view transaksi pembelian ya. Oke, S select ini. Kemudian ada yang kurang lagi di sini, di supplier kita buat jumlah pembeliannya, yaitu diambil dari transaksi pembelian detail dengan menggunakan rumus count ya. Count buka kurung transaksi pembelian detail titik ID. Coba kita cek dulu transaksi pembelian detail ya. Memastikan ID detail. Oh, berarti ID detail ya. ID detail ya, seperti ini. Oke. Nah, yang terpenting itu ya teman-teman memahami relasinya ya. Mana yang mau dipanggil itu berarti nanti yang akan kita gunakan tabelnya ya. Mana field-field yang mau akan digunakan, maka kita akan menggunakan tabel field tersebut ya. Oke. Udah. Oke, seperti ini. Kemudian udah kita buat seperti ini, saya rasa sudah ya. Tapi kita lihat dulu apa sudah benar perintahnya, scriptnya ya, codingnya apa udah benar. Kita bisa kasih titik koma di sini, kemudian kita coba enter. Nah, di sini ada error dekat TPD. Ini salah ini ya, TPD titik product ID ya. Kita cek ini TPD ya, TPD titik product ID, mana dia tuh ya? TPD titik product ID ya. Coba kita cek TPD. Dia ada yang salah di situ ya. Belian detail TPD. Ini dia STPD product P pas ya. Di sini berarti ini TPD. Ini dia. Bukan titik ya, tapi underscore. Nah, seperti ini. TPD titik product underscore ID, seperti itu ya. Oke, kita enter. Nah, di sini sudah query oke ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat tabelnya show tables ya. Kita lihat di database tabelnya show tables. Ini dia titik koma. Oke. Nah, di sini akan bertambah sebuah tabel yang bernama view transaksi pembelian. Kalau kita lihat hasilnya, apa isi view underscore transaksi underscore pembelian ini? Dengan perintah select bintang from view transaksi pembelian ya. Ya. Kita titik koma, enter. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Di sini masih count tertulisnya jelek sekali ya. Kita ganti ya, coba ya kita ganti. Tapi kalau kita ganti ini harus kita hapus dulu di sini tabelnya.
Nah, ini ya, view transaksi pembelian ini kita hapus dulu ya. Nanti nggak bisa dia. Kita hapus dah, baru kita ganti ya. Coba kita ganti. Ini ada yang kurang. Ah, ini di sini. Ntar ya. Oke. Di sini ya, konnya ini S jumlah misalnya pembelian. Oke, enter. Query oke, kita cek select bintang from view underscore transaksi pembelian titik koma, enter. Nah, di sini sudah tertulis jumlah pembelian. Nah, tabel ini sudah ada di database ya teman-teman. Jadi tidak seperti tutorial yang sebelumnya. Jadi nanti ini harus kita ngetik-ngetik ulang lagi, tidak ya. Kalau kita mau menggunakan di tutorial selanjutnya, kita bisa menggunakan view transaksi pembelian ini saja ya teman-teman ya. Untuk tutorial kita selanjutnya, ini adalah penggabungan dari beberapa tabel. Kita beri nama tabel yang baru view underscore transaksi pembelian. Terima kasih, saya rasa cukup tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.